Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan pertemuan ketiga, yakni pada modul kelima dan modul keenam, di mana modul kelima kita masuk ke dalam sebuah thread. Untuk langkah percobaan modul 5, mari kita terapkan pada NetBeans, di mana langkah 5.1 yakni implementasi thread dengan thread class sebagai parent. Salah satu cara untuk membuat thread adalah dengan mengextend class thread. Program berikut adalah contoh cara membuat thread dengan mengextend class thread. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah kelas dengan nama coba lab yang mengextend thread. Di sini kelas coba lab ini mengextend dari thread. Nanti saat di run, dia kalau berhasil akan mencetak atau menghasilkan output thread berjalan. Sehingga di sini membuat sebuah objek baru, yakni coba lab, kita inisialisasi menjadi T1, lalu kita memanggil T1-nya dan mengambil start. Mari kita coba merun program ini. Jadi program ini berhasil berjalan dan menghasilkan thread berjalan. Kemudian pada langkah percobaan 5.2 yakni implementasi thread dengan interface runnable. Selain dengan mengextend class thread di atas, kita juga dapat membuat thread dengan cara mengimplementasikan interface runnable. Berikut adalah contoh program untuk membuat thread dengan interface runnable. Jadi ini program yang sebelumnya sudah saya buat. Langsung saja kita ke pada NetBeans-nya, pada kelas implement runnable, mengimplementasi dari runnable, sehingga nanti output yang dihasilkan sedang berjalan, dimana implement runnable kita membuat sebuah objek baru dengan menginisialisasinya menjadi M1, dan dimana thread juga kita inisialisasi menjadi T1 dan mengambil dari M1 atau nilai dari implement runnable M1-nya. Langsung saja kita run. Sedang berjalan dan berhasil dijalankan. Selanjutnya kita lanjut ke 5.3, yakni implementasi thread dengan membuat instance dari class thread. Selain mengimplementasikan interface runnable atau mengextend class thread, kita juga bisa membuat thread dengan cara langsung membuat instance dari class thread-nya. Mari kita ke NetBeans-nya. Kita membuat sebuah class dengan nama contoh, di mana pada mainnya kita menginisialisasi atau membuat sebuah objek thread. Kita inisialisasi menjadi T, di mana thread ini bernilai runnable atau fungsi runnable. Saat di run, dia akan menghasilkan output sedang berjalan. Contoh kita run, jadi berhasil berjalan. Selanjutnya pada 5.4, start thread twice. Yang pertama, apakah sebuah thread dapat dijalankan lebih dari satu kali? Berikan alasannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan program berikut ini. Jadi sebelumnya sudah saya buat juga pada NetBeans-nya dengan nama test thread twice 1. Test thread twice 1 ini mengextend thread, dan jikalau berjalan dia akan menjadi sedang berjalan. Kemudian ini membuat sebuah objek test thread test 1. Kita coba merun. Nah, ini terdapat pesan error di mana exception in thread
main java.lang illegal thread state exception. Jadi, apakah sebuah thread dapat dijalankan lebih dari satu kali? Berikan alasannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya yakni thread yang dijalankan dengan metode start tidak dapat dijalankan lebih dari satu kali, kecuali jika ditambahkan java.lang illegal state exception atau seperti pesan errornya tadi. Kemudian kita lanjut pada 5.5 di mana menjalankan thread dengan memanggil metode run. Yang pertama, dapatkah kita menjalankan thread dengan hanya memanggil metode run saja? Berikan alasannya. Langsung saja kita coba tes call run 1 pada netbin-nya. Kita sudah membuat sebelumnya. Ini tes call run 1 mengextend thread di mana nanti dia akan menghasilkan output sedang berjalan dan membuat sebuah objek baru dengan inisialisasi T1. Mari kita coba run-nya. Dan program ini berjalan. Kemudian langsung pada kita coba, dapatkah kita menjalankan thread dengan hanya menggunakan metode run saja? Ya, bisa jalankan, tetapi hal ini metode run ini hanya threadnya sendiri. Kemudian kita lanjut pada 5.6 permasalahan ketika memanggil metode run. Apa yang terjadi jika kita menjalankan thread dengan memanggil metode run? Apa perbedaan memanggil metode run dan start? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan dua program berikut. Buatlah analisa untuk perbedaan pemanggilan metode run dan start. Kita coba pada run terlebih dahulu. Kita membuat pada netbin yakni test call run 2, di mana kita membuat sebuah kelas test call run 2 yang mengextend thread. Di dalamnya kita membuat sebuah perulangan for, di mana integer i nanti sama dengan 1, i kurang dari 5, i increment, di mana thread sleep-nya yakni 500 atau 5 detik, dan kita menggunakan block try and catch, di mana interrupted exception kita inisialisasi menjadi e dan kita akan memanggilnya nanti. Dan juga di dalam mainnya kita membuat sebuah objek test call run 2 di mana dengan inisialisasi T1 dan T2. Mari coba hasilnya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Jadi ini tadi yakni test call run 2 dengan inisialisasi T1-nya dan test call run 2 dengan inisialisasi T2, sehingga program ini dapat dijalankan bersebelahan atau berkelanjutan. Kemudian kita coba yang start, di mana test call start 2 ini sama mengextend thread. Yang membedakan yakni ini ada run dan ini kita menggunakan fungsi start. Untuk penggunaannya sama dan block try and catch-nya sama, inisialisasinya sama, tetapi fungsi atau ininya berbeda. Mari kita coba merun program ini. Dia akan mencetak 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia mencetak keduanya. Jadi kesimpulannya, jika kita memanggil thread menggunakan metode run, maka thread akan dijalankan secara terpisah. Jadi kita saat menggunakan thread run, metode run nya itu akan terpisah. Jadi dia akan mencetak T1 terlebih dahulu, inisialisasi test call run 2 dengan inisialisasi T1, dia akan mengerun itu dulu, kemudian dia akan lanjut merun T2-nya. Kemudian buatlah analisa untuk perbedaan pemanggilan metode run dan start. Jadi perbedaan run dan start, di mana start yakni menciptakan thread baru dan metode run menjalankan thread terbaru, sedangkan run tidak menciptakan thread baru dan metode run menjalankan thread miliknya sendiri.
Kemudian yang kedua, tidak dapat dijalankan lebih dari satu kali kecuali menambahkan java.lang illegal start exception. Yang untuk runnya sendiri yakni dapat dijalankan lebih dari satu kali. Yang start ditentukan di kelas java.lang thread, sedangkan untuk run ditentukan di java lang.runnable interface dan harus menerapkan overriding untuk mengimplementasikan kelas. Selanjutnya kita beralih pada modul ke-6, di mana modul ke-6 kita melakukan percobaan atau modul ke-6 mengenai tentang service pada Windows, di mana kita mencoba langkah-langkah percobaan modul ke-6 6.1, yakni buat penjadwalan service untuk update, di mana kita menekan Windows R lalu ketik service ms.msc untuk masuk ke service. Jadi kita tekan Windows R, kita ketikkan service.msc, Windows R, kita ketikkan service.msc, kemudian kita OK, kemudian kita lanjut pilih Windows Update dan kemudian Properties, pilih Windows Update-nya, pilih Windows Update, mana Windows Update, kita ke Properties, lalu salin nama service pada Windows Update yang dipilih. Jadi ini namanya mana ini? Service name tadi mana? Service name Windows Update, kita Properties, wow service, copy, lalu kita buka pada Notepad, kita buka Notepad, kita pastekan user, kemudian kita buka Notepad dan isikan perintah seperti di bawah. Kita ketikkan net stop spasi wow serve, kemudian kita enter, kita ketikkan perintah net start, kita pastekan, lalu setelah itu simpan file tersebut dengan nama update.bat. File kita save, kita taruh di sini, praktikum sistem operasi modul 5 dan 6 kita taruh di sini, kita simpan update.bat. update.bat, ya benar, update.bat, kita simpan, kita save. Setelah itu kita tekan Windows R, lalu ketikkan task schedule schd, itu schedule schd task schd.msc, kita lalu enter, kemudian kita tekan create task, kemudian kita tekan create task untuk membuat new task. Jadi kita ketikkan create task, terus kita ketikkan perintah update, lalu ini kita tambahkan nama kita,
kita dan npm kita 67316. Lalu ini jangan lupa run with hedges privilege. Setelah itu kita pilih pada menu trigger, pilih new dan isikan seperti gambar di bawah. Jadi kita ke menu trigger, kemudian kita lanjut pada menu trigger, kemudian kita klik new, dan ini kita add log on, ini kita any user, kemudian kita enable. Lalu perintah selanjutnya yakni kita pada menu action tambahkan new action, di mana pada bagian script atau programnya arahkan ke file update.bat yang sudah dibuat tadi. Jadi oke, kita pada action, kita new action, kita arahkan ke program atau ke notepad yang kita arahkan pada notepad yang kita buat tadi, yakni di sistem operasi modul 5.6. kita open di sini. Setelah itu kita oke, kemudian kita lanjut ke tag schedule library. Lalu kita lihat file update yang telah kita buat tadi. Jikalau ada, berarti kita berhasil membuatnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.